sarangnya GAM. Orang bisa mengatakan di sanalah tempatnya GAM, bahkan di daerah Payabakong itu di pantai. Baik sahabat-sahabatku semuanya, kita sudah ketahui semua kondisi negara kita di ujung timur bergejolak, di bagian tengah Indonesia bergejolak, di ujung barat Indonesia mulai ada gejolak. Kemudian internal negara kita suhu politik tensinya terus meningkat karena permasalahan yang diarahkan terus kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun kali ini saya akan bahas khusus untuk Aceh ya saudaraku. Karena di sana saya punya pengalaman sebagai komandan tim sus Mayangkara. Waktu itu saya masih pangkat Letnan 1 tahun 2004 sampai 2005. Jadi waktu tsunami saya di sana. Sebagai tim sus tentunya saya bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Dan khususnya saya banyak bermain di Aceh Utara. Di antara beberapa tempat yang masih saya ingat itu seperti Matangkuli, Simpang Kramat, Gunung Panglima, Bukit Panglima. Terus yang paling berbekas dengan saya karena agak lama di situ, hampir mungkin 4 bulan lah di tengah-tengah di ujung kampung, yaitu di Kecamatan Payabakong kalau nggak salah ya, Kecamatan Payabakong. Persis di kampung Alubing. Di situ pertama anggota saya yang saya bawa tim saya itu kalau sekitar 15 orang. Ya. Itu saya memasang pos di situ di tengah-tengah ya, ada berapa kampung kalau nggak salah ada dikelilingi 5 apa 4 kampung itu. Saya masih ingat betul di situ. Dan itu tempat sarangnya GAM. Orang bisa mengatakan di sanalah tempatnya GAM. Bahkan di daerah Payabakong itu di Pantai Kiro dekat dari situ, itu tempat latihannya GAM, latihan komandonya GAM. Nah, tim saya masuk ke sana. Saudara-saudaraku. Waktu itu saya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu permintaan saya kepada komandan saya, tolong perbanyak bujangan yang ikut sama saya. Sehingga jika ada yang gugur, tidak terlalu banyak orang yang menangis. Akhirnya mayoritas bujangan di situ. Dan di dalam anggota saya itu, dari 15 orang itu mayoritas Muslim. Dari 15 orang. Kemudian ada Kristen ya, ada Kristen berapa orang? 4 orang kalau nggak salah yang Nasrani. Kemudian ada Hindunya, ada 1 orang, ada 2 atau 1 orang Hindu di situ. Dari 15 orang tuh. Nah, pertama saya masuk di situ, wah semua memandang saya sinis. Jadi saya berpikir bahwa karena wilayah itu wilayah hitam, bahwa memang dia sangat benci dengan TNI maupun Polri yang lagi Satgas masuk di situ. Tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang menjadi lawan dan selama dia manusia, saya punya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hati untuk damai. Dan di situ pernah kami kontak ada salah satu sekolah di SD di situ kami kontak dengan GAM di perkampungan, akhirnya kejar-kejaran. Suatu ketika saya ingat betul pesan Pak Dirman, terus saya ingat betul pesan Pak Riami Jaryakudu, yaitu baik-baik dengan rakyat, dan saya betul-betul jalankan 8 wajib TNI, sumpah prajurit, ya. Akhirnya saya mulai diterima di situ, saudaraku. Bayangkan pos yang saya bangun gede itu, kita hanya bawa masuk modal ransel dan senjata, tetapi keluarga GAM di sana mau membangunkan kami pos
Yang tadinya tanah itu tanah becek ya karena bekas tempat sapi, kandang sapi, dibantu sama masyarakat di sana, timbun apa semua. Saya terharu. Akhirnya saya pelajari keinginan GAM ini. Yang pertama, mereka menginginkan syariat Islam. Saya bilang kena sama saya nih. Akhirnya saya buat spanduk. Panjangnya kurang lebih 4 meter, ya panjangnya 4 meter, terus lebarnya ke bawah itu 1 meter. Ada 3 poin di situ saya buat tulisan. Tulisan pertama adalah tegakkan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh wanita wajib pakai jilbab. Dan yang ketiga, seluruh pengendara motor wajib pakai helm. Karena saya ingin tahu apa yang terjadi dari tulisan itu. GAM senang. Saya semakin diterima. Suatu waktu saya uji coba. Waktu itu saya uji coba apakah saya ini dicintai oleh GAM dan keluarganya atau masih dimusuhi. Saya perintahkan anggota saya patroli cuma 2 orang. Padahal ini berbahaya, darah hitam, 2 orang. 1 Bintara, waktu itu Sersan Sugiono. Kemudian ada 1 Pratu Sugiono sama Sersan Taufik. Ini pasukan saya ini. Masih muda-muda. Ya 1 keluarga 1 bujangan. Saya perintahkan ke Kampung Prupuk. Nah Kampung Prupuk ini hitam, darah hitam. Saya uji coba dulu. Tapi saya sudah umumkan di situ. Jika ada anggota saya, jangankan kena peluru, tersambar saja, berarti kita semua bermasalah ini. Semua kampung, lebih baik kita mati semua dah. Tapi saya lillahi ta'ala itu hanya ancaman, bukan dari hati. Saya berangkatkan 2 orang ke Kampung Prupuk, suruh beli rokok. Nah, setelah itu saya berdoa kepada Allah untuk keselamatan baik anggota saya maupun nanti GAM yang berencana menembak dia. Singkat cerita pulanglah 2 orang anggota saya. Selamat, alhamdulillah selamat. Tidak lama kemudian datang ada anak muda, ya anak-anak lah umur 15 tahun datang ke saya. Pak Saleh. Apa? Itu anggota Pak Saleh kok berani sekali ke sana 2 orang. Kenapa emangnya? Dia nggak tahu ini kalau anggota saya sudah pulang. Di belakangnya kedai itu, grup itu ada GAM 8 orang. Ada yang bawa AK-47. Jadi waktu dia lihat TNI di jalan dia sembunyi. Terus kenapa anggota saya nggak ditembak? Bukan, Pak Saleh sudah bilang jangan ada perang di kampung, kalau mau perang di hutan. Terus GAM-nya juga senang katanya, pos itu kok mau syariat Islam, tegakkan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, terus apa lagi? Begini Pak Saleh, itu GAM bukan GAM orang sini, tapi dia GAM dari sebelah, dari Takengon. Takutnya dia tidak tahu aturan di sini, dia tembak anggota Pak Saleh, kita semua yang kena. Jadi dari Takengon nyobrang, dari Aceh Tengah ke Prupuk, karena itu dekat perbatasan gunung. Oke, terima kasih. Dan di sekitar pos saya tahu itu sampai neneknya GAM itu ke saya. Sampai dia bilang, Pak Dampos, Pak Saleh, itu cucu saya 2 hari yang lalu pulang ke rumah. Ngapain dia? Dia ngambil beras. Nggak boleh, Nek. Kasihan dia kelaparan di hutan. Itu cucunya itu GAM masih muda. Akhirnya saya berpikir, apa yang harus saya lakukan lagi ini? Akhirnya saya dengan anggota berinisiatif membuat lapangan voli waktu itu. Terus kebetulan anggota saya ini ada pelatih sepak bola namanya Kristoforus. Dia Nasrani, Kristoforus. Paling militan waktu itu. Kristen.
tapi ya, hebatlah. Akhirnya kita latih anak-anak kecil itu main bola. Wah senang Gam, senang keluarga Gam. Senjata taruh di pos, ini daerah hitam. Artinya Gam di masa itu masih punya hati, saudaraku. Itu pos di tengah itu, waktu itu kami sisa 7 orang kalau nggak salah, karena hampir separuh kena malaria, akhirnya ditarik. Jadi kami sisa sedikit waktu itu, ya 7 atau 8 orang. Ini, saudaraku, artinya semua bisa diselesaikan dengan dialog, dengan musyawarah, dengan hati. Bayangkan ya di sana, di saat saya masuk, ya kita patroli ke kampung-kampung, ini cerita ini, di masa itu. Berkibar bendera merah putih. Ya, kami pergi, Gam masuk, turunkan bendera merah putih, naikkan bendera Gam. Pak Gecik atau kepala desa kena sasaran terus tuh, kasihan. Ini. Maka kami, ya walaupun pernah kontak, tapi ya itu kontak biasa ya. Bahkan kami pernah kontak dengan Raja Rimba ya, Raja Rimba sampai beliau meninggal ya, meninggal. Kontak di saat maghrib. Matanya hilang tuh waktu itu. Katanya kebal, tapi berhadapan dengan pasukan saya kena dia ya. Dan di situ banyak duit, wow banyak duit warna duit baru semua. Akhirnya bilang, jangan, prajurit saya tidak boleh ngambil uang ini. Cari keluarganya, kalau tidak ketemu keluarganya, tolong kuburkan dengan baik. Ini biayanya pakai uangnya sendiri. Di situ banyak jimat-jimatnya juga ya. Jadi walaupun mereka kontak, setelah kontak kita cek keluarganya udah meninggal, nggak ada, kita kubur. Nggak ada penyiksaan dan disaksikan oleh masyarakat. Tapi itu di daerah lain ya, bukan di daerah Payabakong. Ini saudaraku sampai muncul tsunami dan sebagainya. Akhirnya sekarang ini kalau di daerah Payabakong pasti dikenal Pak Saleh. Jadi kalau ke kampung sana, gara-gara Pak Saleh satu kecamatan ini semuanya berjilbab. Gara-gara Pak Saleh ini pasar di Payabakong ini bersih, tidak ada satu rumput pun tumbuh di pinggir-pinggir pasar. Karena Pak Saleh selalu ngecek kebersihan. Ini dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang kita latih anak-anak. Mungkin anak-anak yang kami latih main bola sekarang mungkin udah gede lah itu, udah gede lah. Mungkin nonton juga ini channel YouTube ini mungkin. Ya mudah-mudahan dia muncul di channel YouTube ini. Dia masih jadi saksi tuh waktu saya di sana. Padahal nggak lama di sana, saudara. Dan saya juga pernah, ya, saya memang sengaja saya ajak adiknya Gam. Itu kalau nggak salah di daerah kecamatan apa gitu, masuk ke hutan, nginap di hutan selama hampir 2 bulan lah di tempat-tempat karet. Saya sengaja memang, itu adiknya Gam, saya tahu, kok ikut saya. Sampai dia komunikasi sama kakaknya, apa dia bilang, Pak Saleh itu orang baik dengan timnya, tolong jangan ditembakin. Karena apapun ceritanya di hutan sana, mereka lebih kuasai medan, mereka masih berhubungan dengan keluarganya. Bahkan saya pernah pancing, saya tidur di rumahnya itu di kampung. Tapi minimi saya taruh di depan, namanya Kristoporus, kau di pintu taruh minimi di situ. Tapi jangan kelihatan, kita pura-pura tidur. Datang. Prak tengah malam itu kakaknya itu ada mungkin kurang lebih 20 orang lah. Kurang lebih 20 orang. Setelah naik kan dia punya sandi itu. Apalah sandinya itu pakai bahasa Aceh. Keluar adiknya itu tengah malam jam 2 malam tuh dini hari. Keluar adiknya. Itu siapa di atas? Pak Saleh dengan anggotanya. Oh, beritahu Pak Saleh itu kasihan. Itu senjatanya jangan ditaruh di situ. Yang ngomong siapa? Gamnya. Ya, anggota Gam ngomong ke adiknya. Padahal senjata itu saya taruh nggak ada orang. Risikonya kalau itu diambil Gam, pasti saya kena saya.
secara militer. Tapi gamnya malah bilang, beritahu Pak Saleh itu senjata, suruh di dalam. Kasihan kalau hilang senjatanya itu, kena Pak Salehnya itu. Dia ngomong kadeknya, ini yang ngomong ini gam. Saya diberitahu itu paginya, itu yang datang tadi malam kakak saya. Saya tahu telinga saya dengar, pura-pura aja tidur. Saya hanya ingin tahu. Ini saudaraku pengalaman. Dan banyak pengalaman di Aceh saya itu. Banyak sekali. Artinya apa? Ya, semua ini bisa diselesaikan dengan musyawarah saudaraku. Ya di Simpang Keramat. Ini kecepatan Simpang Keramat juga kayaknya. Namanya Simpang Keramat. Pasti kenal namanya Muhammad Saleh. Karena saya mikir, ini perang ini kok sesama anak bangsa kita perang, ya Allah ya Tuhan. Ini politik. Ini saudaraku yang saya bisa sampaikan. Semoga permasalahan di Aceh, karena saya monitor betul, keinginan di Aceh adalah yaitu pemerintah menjalankan tentang isi perjanjian Helsinki. Dan itu sebagian besar belum dijalankan. Maka di Aceh terus muncul gejolak-gejolak. Dan ini bahaya. Karena apa? Dari tahun 2005 sampai sekarang. Ya, mohon maaf. Bisa saja mantan-mantan kombatan ini, atakan sebagian yang lainnya, ini memperkuat persenjataannya. Dan komunikasi politiknya. Bisa jadi ya. Bisa juga salah. Cuman saya bilang hati-hati kita. Karena perang Aceh itu bagi saya itu adalah perang terpanjang di dunia. Seandainya kemarin waktu itu nggak tsunami, mungkin hari ini masih perang. Korban masih terus berjatuhan saudara-saudara. Karena apa? Warga Aceh ini sudah berperang dari zaman ke zaman. Dari zaman tahun 1800-an lawan Belanda, lawan VOC, lawan lagi. Jadi mudah-mudahan damai selalu Aceh dan sumber daya alam Aceh, kekayaan alam Aceh betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh warga Aceh, dikelola dengan baik. Caranya adalah libatkan seluruh warga Aceh sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alamnya. Saya yakin insya Allah semua bisa makmur. Mari kita berdoa, semua berharap semoga Aceh tetap damai dan tidak ada gejolak, sehingga tidak perlu lagi ada korban sia-sia sesama anak bangsa Indonesia. Cerita-cerita saya di Aceh nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin ini sudah terlalu panjang. Tetap semangat. Salam buat warga Aceh. Jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.